Jumat Indah menyambut Sabat kembali hadir menemani Anda dan keluarga bersama saya Pendeta Muda Dedi Kurniawan. Masih ingat bukan pelajaran IPA zaman SD dulu? Kata Pak Guru, semakin dekat ke tepi atmosfer bumi kita, maka semakin sedikit oksigen yang tersedia. Lalu dengan penuh keyakinan, Pak Guru mendemonstrasikan keadaan udara yang semakin menipis dengan mimik wajah garis Karman. Ya, garis Karman. Ini adalah garis yang menjadi batas antara bumi dan ruang angkasa. Namun perlu diingat bahwa garis itu tidak berbentuk fisik dan tidak punya ketebalan apapun seperti garis-garis pada umumnya yang kita gunakan sebagai pembatas. Karena garis itu adalah garis imajiner. Yohanes 4 ayat 3-5 menulis, Yesus meninggalkan Judea dan kembali lagi ke Galilea. Yesus harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Saudara, perhatikan baik-baik bagaimana Yohanes menulis batas garis Karman secara sosial dan rohani pada peta perjalanan Yesus dari Judea ke Galilea. Samaria dan Syikar. Dua lokasi ini ada di luar batas garis Karman secara sosial dan rohani bagi orang-orang Yahudi. Siapa yang tidak tahu perseteruan antara Yahudi dan Samaria? Kalau Anda adalah seorang Yahudi dan Anda kena bayangan orang Samaria, Anda akan dianggap najis. Maka Anda harus menyucikan diri pada saat matahari terbenam. Belum lagi kata syikar yang dalam bahasa Ibrani berarti minuman keras. Kata itu muncul dalam Amsal 20 ayat 1. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Kata minuman keras perlu kita garis bawahi, itu adalah syikar. Jadi ketika Yohanes menulis Yesus dari Judea ke Galilea, melintasi daerah Samaria dan masuk ke kota Syikar, maka Yohanes sedang memberikan pernyataan yang jelas bahwa Yesus telah melintasi garis Karman sosial dan rohani orang Yahudi. Itu adalah tempat yang paling buruk dari semua tempat buruk bagi orang Yahudi. Bagi murid-murid Yesus, perlintasan garis itu membuat mereka seperti merasakan sensasi tipisnya oksigen karena Yesus orang Yahudi harus bertemu dengan seorang wanita Samaria. Dan yang lebih membuat oksigen itu semakin tipis, wanita itu adalah seorang pezina. Lihat saudara bagaimana Yohanes menjelaskan kepada kita apa yang dialami oleh murid-murid pada ayat yang ke-27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Kata heran datang dari kata Greka tauma yang artinya bertanya-tanya. Mengapa bertanya-tanya? Karena mereka tahu itu melanggar garis Karman sosial dan religi bagi orang Yahudi. Yesus tahu saudara bahwa dia melanggar garis Karman sosial dan religi orang-orang Yahudi. Tapi Yesus sama sekali tidak merasakan sensasi tipisnya oksigen. Ellen White dalam bukunya Kerinduan Segala Zaman, pasal 19, paragraf 23 menulis, setelah wanita itu pergi, wajah Yesus berseri-seri seperti cahaya. Saudara, kalau ada hal yang paling membuat Yesus bersuka cita, itu karena dia dapat bertemu dan menyampaikan kabar baik bahwa dia mencintai Anda dan saya, seperti yang telah dia lakukan dalam kehidupan wanita Samaria di Syikar. Yesus tidak peduli terhadap garis Karman yang kadang membuat kita pusing, terhimpit, sulit keluar dari zona nyaman dosa, rasa takut, tidak percaya diri, label tidak layak yang disematkan orang lain kepada kita. Karena bagi Yesus, melintasi garis Karman, kehilangan reputasi, kehormatan, bahkan kehilangan nyawanya adalah pengorbanan dan kehormatan demi menyelamatkan Anda dan saya. Sabat ini saudaraku, Yesus rindu bertemu dengan Anda dan keluarga tercinta.
terimalah berkat-berkatnya. Selamat hari Sabat.